Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari persiapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Datang dengan hati yang rindu Tuhan bimbing, melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Markus 16 ayat 15 sampai 18. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Demikian Tuhan, kami rindu makin hari kami makin belajar melayani seperti Engkau. Bimbing oleh kebenaran firman Tuhan, hidup kami melayani Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan perenungan firman Tuhan. Hari ini masuk dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-34.
ada dua perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita akan merenungkan dua perikop ini jadi satu. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa roh. Roh jahat itu pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Amin. Bapak Ibu, kemarin kita merenungkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dia memanggil dengan visi yang jelas, tujuan yang jelas, yaitu untuk menjadikan mereka penjala manusia. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang terkaya di seluruh dunia atau tersukses. Tidak salah untuk menjadi orang kaya atau sukses. Itu juga berkat Tuhan, tetapi yang utama Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi penjala manusia, yaitu menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk itu kita mesti dimuridkan oleh Tuhan. Bagaimana pola Tuhan Yesus memuridkan para rasul? Yaitu dengan mengajar mereka melayani. Mereka mengikut Yesus di mana saja Yesus pergi, melayani dan melatih mereka melayani bersama dengan Yesus. Pola pelayanan Tuhan Yesus ada 3. Yang pertama adalah memberitakan Injil, mengajar dan memberitakan Injil. Yang kedua adalah mengusir roh-roh jahat. Ya. Dan yang ketiga adalah menyembuhkan yang sakit dan menolong yang lemah. Seperti yang dilakukan Yesus di Kapernaum, dia masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di ayat 21 dijelaskan di sana. Ketika dia mengajar dengan penuh kuasa. Sehingga ketika dijumpai ada seorang yang kerasukan roh jahat, dia melepaskan orang itu dari roh jahat itu. Dia menghardik roh jahat itu keluar daripada orang itu. Juga di perjalanan setelah mengajar, dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam, dan juga diceritakan di sana setelah itu banyak orang datang berkerumun. Ya, dia menyembuhkan yang sakit dan melepaskan yang kerasukan setan dan menolong yang lemah. Ini harus jadi pola pelayanan setiap murid-murid Tuhan. Yang pertama memberitakan Injil dan mengajar. Yang kedua, melepaskan orang-orang dari ikatan kuasa kegelapan. Yang ketiga, mendoakan orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apapun profesi kita, bila kita adalah murid Kristus, kita mesti menyatakan ketiga hal pelayanan ini dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita, dalam profesi kita masing-masing, kita menyatakan ketiga hal ini, yaitu memberitakan Injil, mengajar kebenaran firman, dan melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan, juga mendoakan orang dalam kesembuhan. Ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Ini tugas setiap orang percaya yang menjadi murid Yesus. Selanjutnya kita juga melatih orang melakukan hal yang sama. Dan untuk hal itu Tuhan memperlengkapi kita. Sebagaimana tadi saya kutip di nyanyian di Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau kita benar adalah murid Kristus, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita dimampukan menjalankan tugas pelayanan kita. Demikian berita firman hari ini. Murid Kristus memberitakan Injil dan mengajar kebenaran firman, melepaskan orang-orang dari belenggu kuasa kegelapan, dan mendoakan orang-orang sakit dan mereka sembuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar hari ini, bahwa sebagai murid Kristus kami mau belajar melayani, memberitakan Injil dan mengajar kebenaran firman-Mu, melepaskan orang-orang dari belenggu kuasa gelap dan roh-roh jahat. Dan kami mau berdoa untuk yang sakit, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dan yang sakit disembuhkan. Maka hari ini kami berdoa, Tuhan, di masa pandemi ini Injil diberitakan dan membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu dari kuasa kegelapan. Roh Tuhan, bekerjalah melalui kami, Tuhan. Apa yang kami sampaikan kepada setiap orang yang kami temui berkuasa menjamah setiap hati berbalik dan bertobat untuk mencari Engkau, Tuhan, dan mengikut Engkau seperti kami. Juga kami berdoa mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang membuat negara kami kacau, yang membuat wilayah kami kacau dengan bertambahnya COVID-19, dengan kekacauan-kekacauan. Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan lebih berkuasa dari segala kuasa di dunia ini. Kami lepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang terbelenggu oleh sakit penyakit, yang terpapar COVID. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati para petugas medis dapat bekerja dan kekuatan ekstra yang daripada Tuhan. Merawat mereka, para pasien COVID juga dapat disembuhkan. Dan berdoa mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini, Tuhan. Dengan varian yang baru yang makin merajalela. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu melalui anak-anak-Mu dalam doa-doa kami yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa juga setiap keluarga kami, Tuhan. Pasangan hidup, anak-anak yang Kau anugerahkan, karuniakan kepada kami. Lindungilah kami, Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Biar nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pria-prianya, Tuhan, di rumah tangga daripada umat-Mu, Tuhan, supaya pria-pria dapat berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja bagi keluarganya, untuk membawa keluarga hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam penyertaan-Mu, Tuhan, Kau berkati tangan-tangan para pria, sehingga apa yang dikerjakan menjadi berhasil dan mencukupkan kebutuhan keluarganya, bahkan berkelimpahan untuk menabung, untuk menata masa depan yang lebih indah lagi. Kami juga berdoa untuk para istri dapat menjadi penolong yang sepadan, kawan pewaris kerajaan Allah, bersama-sama
menanggung tugas dan tanggung jawab dalam berumah tangga, membawa kasih di tengah keluarga, dalam doa dan pengucapan syukurnya, sehingga setiap keluarga berbahagia di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Para ibu dengan penuh kasih sayang merawat anak-anaknya, mengarahkan mereka ke dalam rancangan dan rencana daripada Tuhan. Demikian setiap orang tua, suami istri mengarahkan anak-anaknya seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dalam perlindungan, dalam pergaulan yang baik dan memuliakan Tuhan. Dalam takut akan Engkau, mereka hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, studi mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, pergaulan mereka Tuhan berkati. Dan kami melayani bersama di gereja Tuhan, bahwa kami menjadi berkat bagi keluarga ilahi, tubuh Kristus, di mana kami bertumbuh bersama di gereja Isa Al-Masih. Tuhan memberkati semuanya. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.